Nah, mungkin penyampaian materi oleh Pak Teddy nanti di eh, ditulis di kolom chat, nanti akan saya bacakan pada saat sesi tanya berlangsung. Dan untuk para peserta, saya mengingatkan kembali yang ingin mendapatkan sertifikat dan materi harus daftar terlebih dahulu di link yang ada di kolom chat. Dan untuk sertifikat dan materi akan muncul pada saat kegiatan ini selesai. Jadi diharapkan kepada para peserta mengikuti kegiatan hingga akhir. Kita masuk pada sesi penyampaian materi oleh Pak Livian tadi. Izin saya bacakan sekilas CV beliau. Pak Dr. Insinyur A.R. Livian Teddy STMT IPU adalah seorang dosen di program studi arsitektur Universitas Sriwijaya. Selain menjadi dosen, beliau merupakan asesor BKT APII dan penilai ahli kegagalan bangunan. Nah, beliau menyelesaikan pendidikan S1 tahun 1998, S2 tahun 2003, dan S3 di 2018 di Universitas Diponegoro dengan bidang ilmu arsitektur. Nah, serta mengikuti program Profesi Insinyur di Universitas Kristen Petra Surabaya dan lulus pada tahun 2025. Nah, saat ini beliau selain menjadi dosen peneliti juga menunjukkan konsultan perencanaan arsitektur dan tergabung ke dalam profesi Ikatan Arsitek Indonesia dan juga Persatuan Insinyur Indonesia dan pengalamannya banyak nih, mencakup berbagai proyek besar seperti perencanaan gedung, hotel, dan rumah sakit. Mungkin sekilas CV yang bisa saya bacakan, mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Livian Teddy. Oke, saya share ya. Baik. Bismillah. Udah terlihat nih Mbak Eh, Luki? sudah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketiga SM sudah memberikan kesempatan dengan Pabi memberi kesempatan saya untuk melakukan webinar hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang juga yang lagi sedang berpuasa, tapi masih menyempatkan waktu untuk apa, join di webinar hari ini. Ya. Eh, Webinar ini topiknya tren desain arsitektur di Indonesia yang mempengaruhi kerentanan bangunan terhadap gempa, yang merupakan apa bagian apa bidang saya memang dari apa dari eh, ketika mengambil doktoral dan juga merupakan pengalaman-pengalaman yang saya lakukan proyek dan juga hasil pengetahuan dan pemahaman saya tentang bangunan tahan gempa ini. Oke, saya mulai saja. Outline-nya ada beberapa outline yang akan saya uraikan. Ya. Pertama, respons struktural ya, eh, terhadap gempa dari bangunan ya, terus efek gempa pada bangunan, penyebab kerusakan bangunan akibat gempa, dan tren desain arsitektur Indonesia yang mempengaruhi kerentanan bangunan terhadap gempa. Ya. Nah, respon bangunan itu terhadap gempa ditentukan oleh paling tidak ada tiga hal. Ya. Tiga hal ini ada pertama adalah kekakuan, kedua kekuatan, dan ketiga daktilitas. Ya. Nah, ketahanan bangunan terhadap gempa ini yang dalam kondisi elastis yang berperan itu adalah kekakuan dan kekuatan. Ya. Itu batas-batas elastis dari kekuatan dari bangunan ya, material bangunan. Ya. Setelah itu dilewat, yang terakhir adalah daktilitas. Ya.
Dan ductilitas ini pertahanan terakhir dari bangunan terhadap gempa. Nah, nanti saya akan jelaskan apa maksud dari ketiga kekakuan, kekuatan dan ductilitas. Nah, pertama kekakuan bangunan. Kekakuan bangunan itu ada beberapa yang mempengaruhi ya. Pertama tentu dari bahan ya. Bahan beton, kayu, baja atau beton atau eh, bahan lainnya ya. Itu akan mempengaruhi kekakuan dari bangunan. Tentu yang paling 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 tinggi ini kekakuannya adalah baja ya. Baja itu modulus elastisitasnya itu 200.000 MPa ya. Sedangkan kalau beton itu sekitar 25.000 MPa itu 4 kalinya dari dari beton ya. Jadi baja memiliki modulus elastisitas yang paling 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 tinggi ya. Terus properti geometrik bangunan. Tentu tentu bangunan, bentuk bangunan, dimensi panjang lebar dari bangunan itu akan mempengaruhi juga kekakuan ya. Dan juga dimensi-dimensi dari struktur ya. Kolom terus balok itu juga akan mempengaruhi eh, kekakuan dari bangunan. Terus koneksi. Koneksi hubungan antara balok dengan kolom ya. Kalau balok dengan kolom itu kalau dari beton dia tentu hanya satu koneksinya ya. Koneksinya ya koneksi rigid ya. Tapi untuk baja, nah itu macam-macam ya. Macam-macam koneksi ya. Ada koneksi yang gaya geser hanya menahan geser, ada yang menahan gaya momen dengan gaya geser ya. Ada yang semi rigid, ada yang rigid ya. Dan itu macam-macam. Yang terakhir adalah sistem, ya. Sistem struktur apa yang dia gunakan? Apakah dia menggunakan struktur misalnya rangka rigid, ya, atau kombinasi antara shear wall dengan rangka rigid. Itu juga akan mempengaruhi kekakuan dari bangunan. Kedua, kekuatan, ya. Tentu kekuatan hampir mirip dengan kekakuan ya. Eh, Modulus elastisitas ya itu juga akan menentukan kekuatan dari bahan ya terhadap kekuatan dari ketahanan terhadap gempa. Terus geometri struktur juga ya dimensi proporsi bangunan panjang lebar dan tinggi dari balok dan kolom dan shear wall jika ada shear wall. Terus hubungan antara koneksi antara balok dengan kolom itu juga berpengaruh. Yang terakhir sama sistem struktur yang digunakan ya. Terus yang terakhir adalah ductilitas. Ya, ductilitas ini mempengaruhinya adalah properti material, ya. Beton dengan bata itu material getas, ya. Material getas, jadi pokoknya properti apa modulus elastisitas ini tidak terlalu besar ya, 25 ribuan ya untuk beton itu. Tapi kalau untuk baja dia relatif lebih besar ya, karena 200 ribuan baja itu modul elastisitasnya. Ya. Terus properti sama, dimensi bangunan, dimensi balok dan kolom, terus hubungan koneksi antara balok dengan kolom juga berpengaruh, juga dengan koneksi antara balok dengan apa, dengan serwall jika ada serwall, dan sistem struktur. Ya, sistem struktur akan menentukan duktilitas dari suatu eh, kekuatan atau bangunan terhadap gempa. Ya. Nah, yang terakhir ini ya daktilitas ini cenderung pada detailing ya. Ini detailing pada misalnya pada bangunan beton ya. Itu detailing dari tekukannya misalnya ada yang 135 derajat atau 90 derajat ya terus jarak-jarak sengkang. Dia detailingnya itu yang paling akhir eh, menahan ya bangunan terhadap gempa. Kalau itu juga gagal ya sudah ya bangunan bisa runtuh mendadak.
ya. Terus efek gempa pada bangunan, tentu ya kerusakan struktural, ya. Struktural pada kolom, dinding geser, balok, plat lantai, ya. Kalau dia masih kerusakannya masih middle, ya, masih menengah, itu sudah masih bisa diperbaiki, walaupun ya mungkin cukup mahal, ya. Tapi yang paling parah itu ya kalau kerusakannya udah parah, udah miring segala macam itu tidak ada eh, kalau diperbaiki malah mungkin perbaikannya jauh lebih mahal ya dibandingkan kalau bangun baru ya. Jadi harus didemolis eh, diganti dengan bangunan yang baru. Keseluruhan struktural ini yang paling pokok ya. Kalau struktural udah rusak parah ini ya sudah berarti harus didemolis. Kerusakan non struktural. Nah, non struktural ini memang tidak parah ya, bisa diperbaiki dengan cepat ya. Tapi dia ini akan mempengaruhi fungsi, ya, fungsi bangunan, ya, fungsi bangunan, terutama bangunan-bangunan yang pokok, yang seharusnya ketika terjadi gempa itu dia tidak mengalami kerusakan, ya. Seperti apa? Seperti rumah sakit. Ya. Rumah sakit itu makanya dia fungsi fungsionalnya itu ya dia paling tinggi. Dia sama dengan bangunan-bangunan monumental lainnya ya, yang harus bertahan pada saat terjadinya gempa. Ya. Nah, kalau dia rusak non struktural ya juga nggak bisa dipakai. Ya, bangunan walaupun misalnya strukturnya utuh, tapi kalau struktural apa non strukturalnya ini plafon, plumbingnya ini rusak, ya nggak akan bisa dipakai. Ya harus diperbaiki dulu kalau mau di digunakan. Terus kerusakan tanah, ya kerusakan tanah ini macam-macam akibatnya. Mungkin karena settlement, ya, penurunan, ya. Terus akibat jenis tanahnya mungkin ya mudah retak longsor ya atau jadi jenis tanah likuifaksi ya. Nah, ini yang kemarin di Sulawesi yang banyak menimbulkan korban ya karena mendirikan bangunan di tanah likuifaksi. Likuifaksi itu ya sama dengan apa kalau kita pasir dia biasanya tanah-tanah pasir ya ketika terjadi getaran dia akan biasanya pasir-pasir yang lepas-lepas itu ya ketika terjadi getaran dia akan memadat ya, akan memadat sehingga ikatan antara pasirnya itu lepas ya bercampur dengan air ya dia jadi lumpur ya makanya bangunannya itu bisa pindah ya sekian kilometer dari asalnya itu makanya tanah-tanah lukifaksi ini harus diwaspadai. Ya. Kalau memang mau digunakan, ya harus diperbaiki dulu. Kondisi tanahnya dipadatkan segala macam, itu banyak teknologinya. Ya. Orang-orang sipil lebih memahami itu, ya, sehingga bisa digunakan secara aman. Terus apalagi yang menyebabkan kerusakan bangunan akibat gempa? Pertama kesalahan perencanaan, ya. Kualitas desain dan konstruksinya tuh buruk. Ya. Saya pernah ikut waktu S3 mencari data di timnya TPA, ya, TPA-nya di Semarang itu. Ya. Dari ternyata masih ada juga mereka mengajukan IMB itu berdasarkan perhitungan-perhitungan yang lama ya, yang tahun 70-an ya. Dia masih menggunakan PBI 1970-an ini dasarnya. Sedangkan peraturan yang baru sudah ada yang tahun 2012 ya, pada saat itu masih yang berlaku ya. Jadi ya eh, karena aturan-aturannya sudah jauh berbeda karena eh, sudah diupdate berdasarkan temuan-temuan baru ya. Tapi juga masih digunakan ya. Terus bentuk dan konfigurasi bangunan yang tidak ideal atau berlebihan ya. Jadi bentuk-bentuk bangunan-bangunan yang irregular, yang tidak beraturan, yang terlalu mencari estetika juga
eh, juga akan mengakibatkan bisa kerusakan parah dari bangunan. Bukan berarti tidak boleh arsitek untuk bermain dengan bentuk, ya, tapi ada bentuk-bentuk yang malah bisa mempercepat, memperparah kerusakan bangunan terhadap akibat gempa, ya. Dan ini harus diketahui. Tapi tidak selalu bangunan yang simetris itu ya, yang seperti itu tidak juga, ya. Nanti saya juga nanti akan jelaskan, saya melakukan beberapa penelitian tentang bentuk bangunan ini, saya lakukan simulasi, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Terus kualitas material, ya. Nah, kualitas material ya seperti di gambar ini, kualitas materialnya itu jelek banget berarti, ya. Ya. Berarti betonnya itu mutu betonnya itu rendah, ya. Di mutu jembotonnya rendah dan kebiasaan tukang-tukang kita ini memasukkan saluran air di dalam kolom. Ya. Itu sangat berbahaya, ya. Karena apa? Karena pertama dia mengurangi kekuatan tekan dari beton. Sedangkan kolom itu adalah kekuatan tumpuan utama dari struktur. Ya. Dimasukkan pipa paralon, ya. Belum lagi kalau misalnya seandainya pipanya itu mengalami kerusakan, dia akan merembes kemana-mana, airnya itu akan mengenai tulangan segala macam, akan mengakibatkan bisa korosi, ya. Korosi. Nah, ini harus dihindari, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan tukang itu ya jangan kita tolerir, ya, sebagai arsitek. Ya, diletakkan di mana? Di sub atau dibuat misalnya eh, dimasukkan di sisinya, dibuatkan misalnya dari pasangan bata, ditutupi dengan pasangan bata, tapi jangan dimasukkan dalam kolom, ya. Dan ini akibatnya, ya, dia akan memperlemah kolom, juga detailing, ya, detailing juga nya kurang kurang baik, ya, sehingga ini jungkir kayak seperti ini kena gempa. Nah, ini juga ada kasus yang lain, ya. Ini terjadi di Banjar, ya, di Banjar. Ini tugu ruko 3 tingkat, ya. Ruko 3 tingkat ambruk, ya, rata dengan tanah, bukan karena gempa, ya. Di Kalimantan memang tanah kerasnya itu memang cukup dalam, ya, cukup dalam, bisa 50 meter, 30 meteran, ya. Sehingga konstruksi di sana biasanya sering menggunakan pondasinya itu curucup gelam, ya, atau bisa curucup dari dari kayu ataupun dari bambu, ya, ataupun ya. Nah, akibat penggunaan itu curucup tersebut, dan pondasinya itu pondasi dengan curucup, bangunan ini mengalami differential settlement atau terjadi perbedaan penurunan. Ketika terjadi perbedaan penurunan, dia akan menarik seluruh elemen struktur, balok, kolom, plat lantai itu tertarik akibat perbedaan settlement itu. Dan kualitas dari betonnya itu buruk, ya. Ketika mendapat tambahan gaya tegangan akibat dari depresitan itu, dia tidak kuat untuk menahannya, sehingga ambruk, ya. Hancur total, hancur total. Dan ini akibat seandainya kalau memang dia di didesain dengan baik, dilaksanakan dengan baik, betonnya itu kualitas betonnya mungkin masih bisa dia, ya. Karena memang di sana memang seperti inilah, ya, keadaannya, ya. Bangunan-bangunan miring itu masih banyak di sana, ya, akibat karena tanah kerasnya cukup dalam, ya, sehingga banyak menggunakan cerucup. Tapi kalau kualitas betonnya baik, ya, miring-miring dikit sebenarnya
masih bisa ditahan oleh struktur, ya. Tapi ini karena kualitas betonnya buruk, ya itu akibatnya ambruk, ya. Terus tingkat lunak, soft story. Nah, ini paling paling banyak terjadi kalau terjadi gempa-gempa besar di Indonesia ini, ya. Jadi ya ini akibat apa? Akibat salah satu dari tingkat bangunan itu ada yang lebih lemah dibandingkan tingkat yang lainnya. Ya. Gempa akan menyerang di mana tingkat yang lemah itu menjadi sasarannya itu. Ya. Sehingga ambruk seperti itu. Banyak sekali yang terjadi ambruk di lantai satunya kelihatannya utuh bangunan itu. Ternyata di bawah itu ada hilang satu lantai. Ya. Akibat bangunannya itu menimpa bangunan bawahnya. Seperti yang di Kobe ini juga ini. Ini bukan bangunannya utuh. Itu yang ada garis ini. Itu bangunan itu satu tingkat yang ambruk, ya, ditimpa oleh sekian lantai dari atasnya. Anda bisa bayangkan lah bagaimana nasib orang yang di lantai tersebut, ya. Nah, soft story juga diakibat oleh dua jenis struktur yang berbeda, ya. Ini salah satunya hotel di Ambacang di Padang ini. Bangunan bawahnya itu dia menggunakan beton dan ini bangunan-bangunan lama, ya. Bangunan-bangunan lama, terus akibat mungkin maju usahanya itu sama pemiliknya ditambahin lagi eh, dua lantai di atasnya menggunakan struktur baja, ya, struktur baja. Nah, dan ketika terjadi gempa, kekakuan antara beton dengan baja itu berbeda, ya, berbeda kekakuannya. Beton itu lebih fleksibel, ya, sedangkan beton itu dia cenderung rigid, ya. Nah, ketika terjadi goyangan berlebihan dari struktur atasnya, sambungan antara baja dengan beton itu tidak kuat, ya, sehingga makanya ambruk seperti ini. Diperkirakan ada 200 orang yang meninggal akibat runtuhnya, ya, ini runtuh dengan rata dengan tanah ini di Hotel Embacang ini. Terus shoot kolom, ya. Shoot kolom ini terjadi kalau tinggi kolom dibanding dengan lebarnya itu lebih kecil daripada dua. Ya. Maksudnya apa shoot kolom itu? Ya. Shoot kolom itu terjadi, ya. Misalnya seperti ini. Ya. Kolom ini tingginya HK, ya. Tapi karena mungkin ada untuk pad atau untuk tritisan, ya, dibuatlah seperti ini. Akibatnya kolom dari HK ini menjadi HE, ya. Sedangkan gaya geser itu adalah V sama dengan M dibagi dengan HK dengan H, ya. Momen dibagi dengan ketinggian, ya. Ketika momennya dibagi dengan yang kecil, ya, dengan HE, berarti kan gaya gesernya bertambah besar itu, ya. Sedangkan kemampuan dari kolomnya itu didesain tidak menahan sebesar gaya geser tersebut, sehingga patahlah seperti ini, ya, seperti nomor dua ini, ya. Makanya hati-hati, ya, menginterupsi kolom dengan balok tambahan, ya. Balok tambahan itu kalau dia cukup kaku, dia akan menjadi kolom pendek, ya, short kolom. Nah, selanjutnya short kolom juga akibat arsitek sering meletakkan jendela atau ventilasi itu bersebelahan dengan kolom, ya. Akibatnya apa? Ini juga short kolom ini, ya. Akibatnya kolom yang seharusnya tingginya ini momennya untuk menahan setinggi ini ternyata akibat ini, ya, yang di bawahnya di atas kemudian dikekang, sedangkan ini tidak dikekang, ya, sehingga menyebabkan patah seperti ini. Kalau memang mau membuat, ya mungkin harus dikasih jarak dengan kolomnya, misalnya 1 meter, ya, sehingga dia masih ada kekangan terhadap kolom, ya, tidak seperti ini, bebas seperti ini.
Terus dilatasi, ya. Dilatasi juga berkaitan dengan pondasi ya, biasanya menghindari settlement ya. Settlement karena bangunan terlalu panjang atau terlalu besar, atau juga untuk mereduksi ketidakberaturan ya, bangunan yang dari irregular menjadi reguler. Seperti ini ya, bentuk seperti T, bentuk seperti L itu bisa dipisahkan ya, dipisahkan. Tentu pemisahannya itu nanti ya bisa menggunakan teknologi ya. Ada expansion jointnya itu sekarang udah macam-macam ya, untuk menghindari benturan pounding ya, antara massa satu dengan massa yang lain ya. Terus efek pendulum ya, P delta ya. Nah, ini kebiasaan kita meletakkan apa sesuatu yang berat di atas gedung itu juga berbahaya ya. Dia akan menimbulkan efek P delta. Kalau kita dulu SMA atau SMP ya, ada pendulum di atasnya ada bola besi, kita kita lenting, dia akan berayun ya, berayun besar ya. Beda kalau dia tanpa ini, tanpa beban ya, tanpa bandulnya itu kita lenting aja enggak berapa lama langsung dia berhenti dia ya. Tapi ini karena ada beban ya, lentingannya akan besar dan lama dia baru berhenti. Nah, itu secara eh, mudahnya apa itu efek P delta itu. Dan itu dan itu sering terjadi kalau misalnya kita menaruh sesuatu yang berat. Apa yang misalnya seperti kolam renang ya, kolam renang di atas ya, bangunan tinggi itu juga akan mempengaruhi efek P delta ya, karena dia ada tambahan ya, ada tambahan momen ya. Momennya itu ya seharusnya VU dikali H ketinggiannya, akibat dari adanya berat di atas gedung, jadi berat lantai tersebut ya dikali dengan P delta ya, selisih antara dia tegak lurus sama dia eksentrisitasnya ya. Nah, salah satu efek pendelta seperti ini ya, yang terjadi di Jogja nih. Ini stadion tentu biasanya akan telever ininya apa atapnya ya. Dan ini hanya ditumpu dengan satu kolom ya. Nah, satu kolom itu ya riskan ya, karena dia akan mengalami goyang karena goyangannya itu tuh tidak hanya ke kiri ke kanan tapi juga ke bawah dan ke atas ya. Efek dinamisnya itu untuk mencegahnya ya seharus paling tidak harus ada dua kolom atau kolomnya memang dibuat besar ya sehingga dia mampu menahan efek P delta dari atapnya. Terus efek torsi, ya. Nah, bentuk-bentuk yang tidak beraturan itu potensi torsinya sangat besar ya. Karena apa? Karena pusat massa dan pusat kekakuannya itu tidak berimpit atau eksentris ya. Dan ini salah satu di apa di Padang juga ya. Jadi rusak berat ini ya. Dia mengalami rusak berat ya. Tapi masih bisa diperbaiki ya. Tapi tentu perbaikannya sangat mahal ya. Eh, Bangunan ini akibat bentuknya yang tidak beraturan. Selanjutnya tren ya, tren desain ini ya. Kita dulu waktu mahasiswa bangunan langgam arsitektur apa itu ada beberapa ya, ya misalnya arsitektur modern yang terkenal ya, arsitektur modern tahun-tahun 60-an itu ya. Dengan apa? Dengan pilotis ya, dogma-dogma arsitektur modern itu pilotis ya, free design ya. Dan ternyata menurut ahli ini akan mengakibatkan bangunan yang seperti Le Corbusier ini ya akan mengakibatkan soft story ya, di bawahnya kosong, di atasnya itu ada ruangan, ada segala macam yang memiliki kekuatan lebih besar daripada bawahnya ya. Terus kolom-kolom seperti ini ya bukan berarti tidak 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 bisa ya, bisa saja ya. Jadi kalau memang mau
mau dibuat kolom setinggi ini harus memenuhi kriteria H per D-nya itu tinggi kolom dibagi dengan lebar kolom harus lebih kecil dari 6, ya, untuk apa, mencegah dia eh, kelangsingannya itu terlalu kecil, ya. Jadi kalau Anda mau membuat itu buatlah H per D-nya itu di bawah 6, ya. Dia akan mengejar apa, kelangsingan itu jadi tidak terlalu langsing kolomnya itu, sehingga mencegah lentur, ya, lentur pada kolom, ya, lentur-lentur yang berlebihan, ya. Terus misalnya menggunakan apa, parkir di bawah, ya, di atas dengan apa kosong-kosongan saja, terus di atasnya bangunan. Hal ini juga harus hati-hati, ya. Perbedaan kekakuannya sangat signifikan ini, ya. Apalagi menggunakan dinding bata di atasnya itu. Ya, jadi kalau memang itu terpaksa seperti itu, ya gunakanlah dinding-dinding yang ringan dan getas, ya. Getas itu jadi ketika terjadi gerakan dia tidak menimbulkan kekakuan, tetapi pecah dia, pecah. Dan itu akan tidak terlalu mempengaruhi kekakuan dari bangunan, ya. Karena dinding-dinding itu kan sifatnya non-bearing wall, ya. Kalau dalam perhitungan struktur itu tidak diperhitungkan, hanya beratnya aja yang diperhitungkan, ya. Makanya kalau dia terlalu berlebihan, penggunaannya akan merubah apa, asumsi-asumsi yang sudah dilakukan oleh orang sipil terhadap bangunan, terhadap perilaku struktur bangunan. Jadi itu harus juga diperhatikan. Struktur bangunan ya memang relatif apa, bangunannya relatif sederhana, ya. Tapi juga harus diperhatikan bahwasanya menggunakan elemen-elemen apa, elemen-elemen tambahan, ya, elemen-elemen arsitektural itu dipastikan bahwasannya dia cukup tidak mudah terlepas lah, ya, ketika terjadi gempa, karena kalau dia ketika pada lepas ya akan melukai, ya, orang-orang yang ada di bawahnya, ya. Nah, yang terakhir di konstruksi, ya. Ini juga banyak juga ya mahasiswa saya ya berusaha membuat bangunan itu ya kelihatannya supaya dekonstruksi, ya, tapi apa dia tidak tahu bahwasannya dengan dekonstruksinya itu malah akan membuat apa, budget bangunannya akan semakin mahal. Hasil dekonstruksi ini kalau kita teori apa lihat perkembangannya, salah satunya itu ya Zahadid, ya. Zahadi itu dia akan membuat bangunan itu ya luar biasa, ya. Dia di luar, kelihatannya di luar logika struktur, ya. Tapi dia menggunakan tim struktur yang mumpuni, Arup, ya. Arup biasanya langganan dari Zahadi itu merupakan konsultan apa struktur internasional, ya. Dan bangunan yang dibuat Zahad itu 2 sampai dengan 5 kali lebih mahal daripada bangunan biasa, ya. Jadi ada apa kalau mau bentuk seperti ini ya siap-siaplah dana yang besar, ya. Kalau dananya tidak terlalu besar, low budget, ya jangan coba-cobalah akan membuat bangunan seperti ini, ya. Akan ber, eh, ber apa risiko bagi yang membuat kalau terjadi apa-apa. Terus transformasi bentuk, ya. Ini decatching ada transformasi superaktif, aditif segala macam, ya. Dan itu harus hati-hati bahwasannya perubahan aktif superaktif yang di decatching itu akan mempengaruhi perilaku bangunan terhadap gempa, ya, karena bentuknya berubah, eh, respon bangunan juga berubah, ya. Saya juga pernah melakukan apa penelitian, ya. Jadi saya buat bangunan itu modelnya 100%. Terus saya potong sana, potong sini, ya. Hasilnya apa? Ya. Jadi ketika bangunan itu subtrak dan aditifnya itu tidak lebih dari 15%, dia akan apa memiliki perilaku masih mendekati model dasarnya, ya, yang 100% ini, ya. Jadi kalau
ingin mendesain ya, supaya bangunan jangan, kalau dia lurus-lurus saja tentu akan membosankan ya. Tentu ada unsur-unsur yang aditif, ada yang dipotong, ada yang ditambah, tapi kalau tidak lebih dari 15% plus 90% dia akan masih berbentuk apa model dasarnya 100% ini ya. Masih perilakunya masih mendekati ini. Ya, berarti masih ketahanannya masih masih baik terhadap gempa. Ya. Nah, saya juga melakukan penelitian yang lain juga. Saya ini membuat begitu banyak bentuk-bentuk modeling ya. Dari begitu banyak ini saya cek ya mana yang masih irregularitasnya itu masih ditoleransi ya. Di apa di orang sipil sebelum melakukan perhitungan perhitungan struktur secara detailing, dia akan melakukan mengecek mengecek apakah mood dari bangunan ini ya. Namanya mood ya, mode ya. Mood ini dia akan dianalisa segala bentuk kemungkinan deformasi dari bangunan itu akan diceknya. Bisa ratusan, bisa ribuan ya kemungkinannya itu ya. Nah, jadi tentu yang paling dominan itu adalah mood awal ya, mode awal ya, mode 1, 2 dengan 3 ya. Nah, orang sipil mensyaratkan bahwasanya mood 1, mood 2 itu translasi, sedangkan mood 3 itu rotasi ya. Nah, itu bisa dikategorikan masih ditolerir walaupun dia mungkin bangunannya irregular, tidak beraturan ya. Dan ternyata walaupun begitu banyak bentuknya itu tidak tidak mesti bahwasannya bangunan yang reguler itu mesti simetris ya. Simetris kiri, simetris kanan. Ternyata dengan bentuk yang yang macam-macam ini juga masih bisa dianggap reguler ya, relatif beraturan ya. Jadi salah bahwasannya asumsi bahwasannya bangunan tahan gempa itu harus simetris, kaku ya. Sebelah kiri sebelah kanannya sama ya, bisa dipotong dua aksis. Itu tidak juga ternyata. Terus material bangunan, ya, material bangunan ini akan mempengaruhi berat bangunan. Karena apa? Karena rumus dari gempa itu kan V sama dengan CS dikali WT. V itu adalah gaya geser gempa, CS itu adalah koefisien gempa. Itu tergantung dengan lokasi bangunan itu ada di mana, dan itu setiap lokasi itu berbeda. Dan WT itu adalah berat bangunan. Ya, berat bangunan itu tentu berat berat matinya. Ya, berat mati bangunan itu tentu dari berat dari kolom, balok, ataupun berat-berat dinding. Ya, ya. Jadi untuk mengurangi berat bangunan ya salah satunya gunakanlah berat bangunan yang ringan, material ringan, misalnya dinding hebel misalnya. Itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan dinding batu bata, ya. Terus menggunakan misalnya cladding dari ACP, ya. Jangan menggunakan cladding yang dari beton, dibuat dari struktur. Itu akan mempengaruhi mempengaruhi perilaku bangunan terhadap gempa juga, ya. Nah, Anda lihat bahwasannya semakin berat bangunan, gaya gempanya itu semakin besar ya, dari grafik ini. Ya. Terus menggunakan material-material tambahan ya, estetika itu juga yang ringan ya. Yang jadi ketika terjadi gempa dia langsung rusak ya. Kalau yang seperti yang sebelah kanan ini itu kan dari beton ya. Dari ketika terjadi gempa dia akan mempengaruhi kekakuan dari bangunan ya. Mengakui padahal itu kan unsur-unsur hanya untuk estetika ya. Sehingga bangunannya menjadi miring seperti ini ya. di sumbu di sumbu lemahnya dia menjadi malah miringnya itu di sumbu kuatnya ya. Karena apa? Karena itu ya akibat pengaruh dari elemen-elemen struktur yang sirip-sirip ini ya, mempengaruhi kekakuan di arah sumbu lemahnya ya, sehingga dia miring seperti ini ya. Nah, terus meletakkan kolam renang di atas gedung bertingkat itu juga harus hati-hati ya.
Kenapa? Karena ini yang saya sebut tadi P delta effect tadi, ya. Ya. Nah ini, ya. Jadi selain beratnya, ya, tumpahan air itu kan akan menimpa orang di bawahnya. Kalau dia ketinggiannya hanya 3 meter, mungkin menyenangkan ya, seperti di Dufan ya. Tapi kalau dia udah ratusan meter, nimpa orang di bawahnya itu akan terjerembab, ya, akan celaka, ya. Kenapa? Karena ada dua energi potensialnya, ada energinya itu. Pertama dari energi potensial akibat perbedaan ketinggian, dan kedua ada energi kinetik akibat pergerakan dari gempanya itu. Ya. Nah, dua gaya inilah yang akan menimpa orang di bawahnya. Jadi itu harus diperhatikan. Memang secara estetika ya menarik bagi orang bisa melihat ke bawah pemandangan ya. Tapi hati-hati seperti yang saya sebutkan tadi akan menyebabkan juga eksentrisitas ya antara pusat kekakuan dan pusat masanya. Pusat masanya akan bergeser kemana yang lebih berat. Ya. Nah, kalau beratnya dia ada di sebelah kanan, dia akan bergeser ke sebelah ala kolam kolam renangnya dan ini berbahaya. Ya, dia akan menyebabkan bangunan itu bisa terjadi puntir dan juga efek dari airnya itu. Ya, airnya juga efek pendulum juga. Jadi ada 3 efek. Ya, jadi bisa rotasi, ya, bisa terjadi apa jatuhan airnya itu menimpa orang di bawahnya dan juga efek pendulum. Ya, jadi getaran bangunan itu menjadi berlebihan. Ya. Kedua, selanjutnya ke modul bangunan ya. Nah, biasanya ini gabungan antara bangunan berbeda dalam satu gedung itu mengakibatkan ketidakberaturan modul struktur. Misalnya di bawahnya ruang serbaguna, di atasnya ini ruang kantor ya. Sedangkan ruang serbaguna kan umumnya kan bebas dari kolom ya karena ingin ruangannya relatif luas sehingga pemandangan ke depan juga relatif tidak terhalang ya. Tetapi ini hati-hati ini ya. Karena gempa itu tidak hanya horizontal, tapi juga vertikal. Ya, ketika beban vertikal, ya, beban-beban 2 lantai di atasnya ini ditahan oleh balok ini, ya, di balok ini, balok transfer ini. Dan ini kalau dia tidak kuat, dia akan patah, ya, akan patah ini. Ya. Dan saya juga pernah melakukannya. Jadi gimana supaya untuk mencegah hal yang seperti ini? Ya, saya pernah mendesain tim mendesain suatu gedung ya. Gedung ini 4 lantai. Pemilik bangunannya ingin bahwasanya di bawah lantai di bawah itu digunakan sebagai gedung serbaguna ya. Karena akan dimanfaatkan sebagai untuk wisuda, untuk apa disewakan ya, kalau ada yang nikah ya. Nah, salah satu alternatifnya dari sinilah desainnya saya bentang di tengahnya saya buat cukup lebar, ya, tapi masih dalam bentang-bentang ya, di bawah 12 meter lah, 10 meter, ya, sehingga pandangan ke depan masih cukup bebas, ya, tidak mengganggu ke arah steknya itu, ya, jadi kita buka bentangnya cukup panjang 10 meter ya. Terus itu menerus ya kolomnya itu ya menerus sampai ke atas ya. Dan saya tidak menginginkan adanya balok transfer. Jadi disesuaikan saja desainnya itu ruang-ruang yang di atas itu dengan modul yang ada. Dan itu ternyata bisa bisa dimanfaatkan dan sudah difungsikan udah cukup lama juga sudah difungsikan. Juga bangunan ya. Jadi kita asik dengan membentuk bangunan ya, tekuk sini ternyata mempengaruhi ketika orang struktur membuat baloknya itu. Baloknya ya sama tidak beraturannya sama bangunannya ya. Dan hati-hati dengan bentuk-bentuk tidak beraturan ini ya. Ini akan mengakibatkan kerusakan parah kalau ini terjadi gempa ya akibat torsi bangunan dan segala macamnya ya dan modul yang ya tidak beraturan ya, ada pendek panjang pendek ada yang lebar ini
Anda lihat di apa di simulasi ini, yang pendek itu malah menerima gaya geser yang paling besar dibandingkan dengan yang lebih panjang. Ya, jadi dari itu aja simulasi itu kita mengutarakan bahwasannya kita harus jangan terlalu banyak membuat modul ya, membuat modul struktur modul kolomnya itu dengan banyak dengan banyak macam ya akan mengibatkan ketidakberaturan kekakuan itu juga harus kita harus antisipasi ya. Ya. Nah, ini juga contoh sederhana aja. Ini bangunan ini bangunan ruko. Ya. Bangunan ruko ini di belakangnya ini dibuat cukup ini cukup banyak baloknya ya. Ternyata terjadi torsi ya. Setelah dicek terjadi torsi. Jadi gimana cara mengatasinya? Terpaksa kolom di depannya itu diperbesar sehingga dia mengurangi torsi. Nah, dari contoh ini aja bahwasanya ketidakberaturan balok itu juga akan memengaruhi respon bangunan terhadap terhadap gaya lateral ya. Dan ini juga harus kita eh, perhatikan, kita harus hati-hati. Ya. Nah, terus membuat ya misalnya biasanya kebiasaan juga ya arsitek yang membuat ruangnya dulu, terus baru belakangan ditentukan modul kolomnya itu juga membuat kolomnya modulnya juga tidak beraturan ya. Dan kebiasaan ini harus dihindari ya sebagai arsitek ketika membuat mau outline dari tata ruang sudah dipikirkan ya modulnya seperti apa. Jadi ya berbarengan ya. Jangan ruang dulu baru nyari modulnya itu kan membuat struktur tidak beraturan. Ya. Nah itu aja mungkin pengetahuan ya riset yang pernah saya lakukan ya saya sharing ke Bapak Ibu sekalian mungkin tidak menyangkut seluruhnya ya karena gempa itu merupakan ilmu yang luas dan juga dia interdisiplin ya tidak hanya arsitektur tapi juga struktur tapi yang jelas bahwasannya banyak bahwasannya struktur itu ketika mendesain bangunan ya pokoknya kita serahkan aja masalah gempanya ke struktur ya karena ya kemampuan struktur juga terbatas kalau bangunannya itu juga terlalu irregular potensi kerusakannya juga semakin besar ya karena yang membentuk bentuk irregular kan adalah arsitek ya dan juga arsitek harus bertanggung jawab terhadap kekakuan atau kekuatan kestabilan bangunan terhadap gempa yang harus kita eh, ketahui seperti itu mungkin seperti itu Mbak Iki. Ya. Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Mungkin langsung kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau langsung bertanya ke Pak Livian tadi, saya persilahkan. Mungkin bisa menggunakan fitur resen. Silakan Bapak Ibu. Eh, Mungkin untuk mengawali pertanyaan, mungkin saya mau bertanya nih Pak. Saya panggil Pak Livian atau Pak Teddy Pak? Biasanya Livian nanti. Oh, Livian, Pak Livian. Oke, Pak. Eh Gini, Pak, karena saya pernah lihat ya, Pak ya, eh, di sini di daerah Tangerang nih, Pak. Ada namanya gedung Hotel CHL. Nah, gedung CHL ini, Pak, mungkin lantai 1 sampai 3-nya tuh biasa, Pak. Nah, tapi entah 3, mungkin 4 ke atas mungkin, Pak. Dia tuh bentuknya oval. Dengan fasadnya itu menggunakan, sepertinya sih menggunakan baja, Pak, untuk fasadnya. Jadi bentuk ovalnya tuh pakai baja yang agak silang-silang seperti itu, Pak. Hmm. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa ada tingkat lunak yang menyebabkan membuat gampang untuk ambruk pada saat gempa. Nah, Iya. itu apa bisa dikatakan seperti itu, Pak? Jadi pada tingkat awalnya mungkin bisa jadi tingkat lunak dia, Pak, karena atasnya dia kan kaku kan, pakai baja kan, Pak, Hmm. ovalnya itu. Nah, tapi bawahnya itu biasa, Pak. Apa bisa jadi seperti itu? Bisa tingkat kaku juga ya, Pak ya? Oh, berarti dia bangunan bawahnya tuh Mm-mm. bangunan biasa, beton ya. Biasa, beton biasa, Terus di atasnya itu atasnya, mungkin beton biasa juga, tapi luarnya kayak desain arsitekturnya itu luarnya pakai baja gitu, Pak. oh, Oval gitu, oh, bentuk ya oval. bisa saja. Itu Mm, sebenarnya Mbak Vilki itu biasanya mm, eh, trik.
ya trik Hmm. untuk membuat bangunannya itu tidak terlalu monoton. Hmm. Hmm. Biasanya ada second cladding, Oh, ya. ya Jadi ya ada ya. struktur utama, Hmm. terus ada di luarnya ada rangka untuk Hmm. membentuk bangunan. Itu memang biasa yang gunakan arsitek itu jauh lebih baik daripada Hmm. strukturnya itu ikut bentuknya itu. Waduh, itu bisa bahaya. Ya, jadi tidak beraturan Iya. bangunannya. Tapi salah satu triknya itu ya itu. Jadi ya strukturnya itu tetap reguler, Hah? ya, dan irregulernya itu dibentuk dengan second cladding, ya, dengan Hmm. rangka-rangka itu bisa saja seperti itu, ya, itu malah malah bagus, ya. Malah baik, saya sarankan seperti itu, Oh, ya. jadi si second grading itu juga bikin kekuatan ya Pak ya, bantu kekuatan untuk si Nah, gedung. second claddingnya Hmm. itu ya tentu ya diharapkan ketika terjadi gempa, ya dia hanya ya second cladding, ya, bisa rusak, ya, Oh. rusak, ya, diharapkan ya rusak, ya, karena dia hanya hanya untuk estetika saja, ya, Hmm. bukan untuk struktural, ya, seperti Hmm. itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Livian. Ini sudah ada yang bertanya dari Pak Sunardi Yusuf. Mungkin bisa Pak Sunardi Yusuf, silakan Bapak. Iya, iya, terima kasih Mbak Suri, Mbak Ya. Fikri, Pilki. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Kemudian siang Pak Livian, Selamat siang, Pak ya, Sunardi. saya Sunardi dari Surabaya. Pak Livian tadi, Pak Livian mempresentasikan ada bangunan lama, katakanlah 3 lantai dari beton, kemudian dia mengalami attention, artinya tambah lantai dengan konstruksi baja. Nah, setahu saya hal tersebut ad- adalah umum ya. Artinya owner sudah punya bangunan existing, kemudian katakanlah dia usahanya berkembang, kemudian kalau beli aset lagi tanah atau apa mungkin mahal dan di tempat yang lama juga sudah eksis. Nah, dia langkah pilihannya adalah nambah lantai. Tentunya nambah lantai katakanlah dicek kapasitas fondasinya, struktur betonnya yang existing, adalah memungkinkan. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita bicara nambah lantai, pasti nambahnya ingin sesuatu material yang lebih ringan. Jadi bukan nambahnya dengan material yang berat, Hmm, yaitu hmm, notabene beton itu sendiri. Jadi extend lantainya pasti dengan baja. Itu hmm, pilihan yang hmm, eh, terbaiknya karena hmm, tentunya ingin yang ringan. Nah, tadi sampaikan Pak Livian tadi itu adalah eh, berpotensial gagal bangunan akibat gempa kalau beda material saat bawahnya iya, beton atas betul. baja. Padahal hal ini sangat umum, Pak. Requestnya dari owner sudah banyak seperti itu. Nah, cara akomodasinya supaya itu bisa terlaksana dengan baik, bagaimana ya, Pak Dedi ya? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sekali, Pak Sunardi. Ya, jadi beton dengan baja itu kan memang fleksibilitasnya berbeda, ya, fleksibilitasnya berbeda. Jadi kalau memang Bapak ingin menambah dengan baja, minta kepada strukturalnya, yang hitung strukturnya kekakuan struktur bajanya itu sama dengan struktur beton, ya. Jadi minta, ini mungkin ditambah bracing segala macam, ya. Jadi usahakan bahwasanya kekakuan dari struktur bajanya itu relatif sama dengan struktur betonnya itu. Tentu akan menambah ini ya, menambah cost gitu, ya. Jadi tidak bisa dengan yang biasa-biasa saja, karena tentu akan dia mengalami fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan betonnya, dan itu berbahaya. Dan minta detailing yang baik, ya. Jadi karena yang riskan itu kan hubungan antara bajanya yang baru dengan beton yang lama, ya. Itu diusahakan ya harus di detailing dengan baik, dikerjakan dengan hati-hati, sehingga ketika jadi goyangan, ya, itu tidak rusak, ya, tidak tidak rusak lebih dulu, ya. Kalau tidak rusak lebih dulu ya seperti yang tadi Hotel Ambacang tadi, itu karena detailingnya juga jelek. Hotel Ambacangnya itu, ini detailing pertemuan antara baja dengan betonnya. Seperti itu Pak Sunardi. Jadi minta kepada strukturalnya itu
buat supaya kekakuan bajanya itu sama dengan struktur betonnya, ya, sehingga ketika jadi bergerak dia tidak menjadi soft story, ya, tingkat yang lunak, ya, tingkat yang lunak seperti itu Pak Sunardi. Ya, berarti kuncinya adalah berusaha menyamakan kekakuan Betul, sama, betul, betul. sama joinnya ya Pak ya. Ya, Join dari kolom dasarnya konstruksi ya, baja itu dengan ya, beton betul, betul. existing. Kemudian saya ada yang kedua terakhir ini, Pak Teddy. Tadi Ya, Pak Teddy nyampaikan ada eh, apa efek P delta. Ya, Eh, betul. apakah kalau kita ada massa di atas bangunan, sebenarnya bahasanya mungkin apa enggak ini ya loncatan beban lateral ya Pak Teddy? Karena setahu saya kalau kita bicara efek P delta, saya rasa akibat beban gravitasi pun kita juga ada efek P delta. Itu kan artinya kalau bahasa tekniknya yang saya tahu itu adalah secondary moment. Iya, iya. Jadi selain ada moment P, Kendari momen, betul. ya dia ada apa bangunan itu mengalami deformasi, kemudian akibat beban gravitasi secara vertikal dia ada tambahan momen P kali delta. Jadi Iya, akibat beban gravitasi aja sebenarnya bangunan itu sudah ada secondary moment dan itu biasanya dalam program struktur setahu saya sudah include. Jadi dalam program secara otomatis akan di running. Jadi outputnya sudah include efek P delta itu. Nah, kalau saya nangkap tadi pembahasannya Pak Teddy, P delta ini pembahasannya adalah adanya massa yang besar di atas. Apa itu tidak lebih ke arah loncatan beban lateral gitu ya Pak Teddy? Saya agak confused mengenai bahasanya gitu. Oke Pak Sunardi, yang saya Delta itu memang yang umum, ya, yang umum digunakan oleh orang teknik sipil, ya, untuk fenomena yang yang saya sebutkan tadi, ya, bahwasannya massa yang di atas itu lebih berat dibandingkan dengan massa yang di bawahnya, ya. Memang itu istilahnya P delta. P delta yang mereka, karena kalau untuk istilah arsitekturnya ya enggak ada sih, kita belum, karena yang meneliti fenomena itu kan eh, eh, orang-orang engineer, teknik sipil, ya, dan mereka menggunakan istilahnya itu eh, P delta, itu yang umumnya seperti itu Pak Sunardi. Hmm, iya ya. Jadi bukan bukan loncatan beban lateral bukan ya? Bukan, bukan. Mungkin kalau di bahasa Indonesia kan bisa saja, ya, lonjakan. Karena P delta itu ya enggak ada bahasa ininya, enggak ada apa efek pendulum itulah ininya, apa terjemahan kasarnya sih. Iya, iya. Ini maaf ya, ini saya sekedar diskusi. Eh, Bu Filki, boleh saya share screen ya, sebentar aja. Iya, sebentar Pak. iya. Saya diskusi ya, Pak Teddy ya. Oh ya, silakan, silakan Pak. Kita Soalnya saya rancu saling sharing mengenai, lah. ya, Oh, saya bingung mengenai bahasanya. sebentar Pak. Mungkin admin boleh minta tolong dibantu Pak Sunardi. Iya, saya izin share screen ini untuk yang eh, diskusi dengan Pak Teddy. Sudah bisa mungkin Pak? Iya, Sudah bisa. Bentar, oke. coba. Nah, ini sudah kelihatan ya, Udah, Bu udah, udah. Sudah Pak. Filki sama Pak Teddy. Nah, ini saya dapat artikel ini Pak Teddy. Jadi ya saya browsing-browsing saya baca. Iya, Jadi ini mengenai data analysis. iya. Jadi eh, akibat gaya lateral apapun itu ada massa atau enggak, itu akibat beban gravitasi pun itu ada efek P delta. Jadi ini Iya. kalau saya baca artikelnya lebih mendalam itu Pak Teddy ini disebut eh, maaf saya bukan bermaksud menggurui ya maaf ya. Saya hanya cuma menyampaikan apa yang saya baca. Ini disebut global P delta. Hmm. Tapi kalau untuk yang per kolom akibat beban P, dia melendut ini namanya lokal P delta. Jadi efek Hmm. P delta itu ada dua, global P delta sama lokal P delta. Hmm. Jadi kalau global adalah secara keseluruhan, Hmm. kemudian lokal itu kita ninjaunya per kolom.
Iya, iya, Jadi iya. tidak ada konteks ada beban yang besar atau kecil atau apa gitu, Pak Teddy. Saya jadi rancu. Kalau saya tangkepannya, kalau Pak Teddy tadi sampaikan ada kolam renang, ada massa yang besar di atas. Kalau kita ketahui beban gempa itu kalau saya pelajari kan bentuknya segitiga ya, betul ya Pak Teddy ya. Iya. Segitiga, gempanya itu segitiga. Kalau ada massa yang besar, otomatis dia ada loncatan beban lateral gitu, yang besar di atas. Baru dia mengecil lagi, tapi kita ada gaya P yang besar di atas gitu. Ya, otomatis kalau kita grafiknya bentuknya linear seperti ini, itu akan terdistribusi eh, momennya itu hampir seragam. Tapi kalau yang besar ini kan berat untuk yang Hmm, kolom hmm. di atas ini, karena dia belum apa-apa sudah dihantam yang gaya B. Jadi distribusinya itu ada gaya B yang besar, baru dia distribusi. Itu tangkapan saya seperti itu. Bagaimana menurut Pak Dedi? Betul, jadi Pak Sunardi, jadi P delta itu terjadi di seluruh struktur, ya, baik dia tingkat rendah maupun tingkat tinggi, ya. Tapi dia akan terjadi akan terjadi P delta itu semakin besar kalau yang saya sebutkan tadi, ya, ada efek pendulumnya. Ya, jadi masa masa bangunan yang di atas itu lebih berat dibandingkan di bawahnya. Dia akan mengalami deformasi yang jauh lebih besar dibandingkan kalau dia tanpa beban beban yang berat di atasnya seperti kolam renang. Dan itu yang harus dihindari. Itu yang harus dihindari karena itu akan menyebabkan deformasi bangunan yang berlebihan. Apakah tidak tidak boleh? Bisa saja, ya. Kalau ingin tetap menggunakan kolam renang di atasnya, berarti tahanan lateralnya itu harus ditambah, ya. Share wall-nya mungkin harus ditambah, ya. Ya tentu akan biaya, tentu akan selalu kembalinya ke cost seperti itu, Pak Sunari. Jadi ya P delta itu terjadi di seluruh struktur, ya, baik dia rendah maupun tinggi. Kalau dia tapi kalau dia bangunan rendah dari bawah 6 lantai itu P delta itu tidak terlalu efeknya. 5 lantai, 6 lantai tidak terlalu efeknya itu. Tanpa beban, ya, tanpa beban yang berat, ya. Ya, ya. Bentar. Jadi eh, biasanya umumnya P delta itu signifikan terjadi di bangunan high rise, udah 10 lantai ke atas. Ya, itu tanpa ini ya, tanpa beban yang berat aja ya itu udah signifikan fenomena P delta. Nah, apalagi ditambah yang seperti saya tadi, ditambahin kolam renang, potensi P delta ininya itu semakin besar, ya, semakin besar. Seperti itu Pak Sunardi. Iya. Jadi boleh lebih tepatnya Pak Teddy mungkin pembesaran efek P delta gitu ya. Betul, Dengan betul, adanya massa betul. yang besar, kita Ya, harus hati-hati karena akan mengakibatkan pembesaran P delta, iya, efek P. iya, ya, betul, 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 Pak Sunardi. Iya. Cukup Pak Teddy. Terima kasih atas Iya, sama-sama. penjelasannya. Masih Ya, Bu terima kasih Suri. banyak Pak Ya, Sunardi. Ya, ya, saya stop sharing ya, stop sharing. ya, Masih. ya, terima kasih banyak. Mungkin tadi sudah ada yang raise hand Pak Roy tadi ya, mungkin. Oke, belum belum ada lagi. Mungkin saya bacakan yang dari kolom chat ya Pak Livian. Oke, silakan. Pak Roy, ini sudah ada Pak Roy. Jadi mau langsung bertanya ke Pak Livian. Halo, Ya Pak, silakan Pak. ya makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Saya Pak Roy dari Kaltim Bontang, Pak. Selamat sore Pak Teddy. Selamat sore, Pak Roy.
Ya kebetulan Pak Teddy ini adalah kemarin beliau adalah eh, asesor ketika saya eh, mengikuti tes PPT lewat PII Pak Teddy. Oh Saya iya Pak Roy Pak Pak Roy. Teddy dari Kaltim Bontang Pak. Iya ya Pak Roy. Ya, makasih Pak Teddy. Iya Yang saya sama-sama. mau tanyakan ini itu terkait masalah penilai ahli eh, terkait masalah kegagalan bangunan yang erat kaitannya dengan kegagalan konstruksi. Nah, di mana kita ketahui seperti makalah saya yang dulu saya pernah bawakan Pak terkait pembangunan RSUD TPD Kota Bontang itu terjadi diferensial retakan antara kolom terkait struktur pada bangunan tersebut. Itu yang diakibatkan beban bangunan itu tidak bisa menerima arus gaya yang dari atas ke bawah untuk meneruskan ke pondasi. Betul Terkait betul. juga masalah bangunan yang ada di Kalimantan Selatan, tadi Pak Teddy sudah menyampaikan secara gamblang itu akibat terjadi keruntuhan yang sama sekali tidak ada gempa atau apa, tiba-tiba terjadi runtuh, Pak. Betul. Pertanyaan saya simpel aja Pak Teddy, karena ini saya apa ini terkait masalah fungsi dari kegagalan bangunan itu sendiri. Kira-kira kalau misalnya suatu gedung terjadi keruntuhan yang diakibatkan gempa, yang mungkin gempanya itu tidak terlalu kuat, Pak. Apakah itu masuk kategori kegagalan konstruksi atau kegagalan suatu bangunan atau tidak, Pak? Karena ini kan terkait juga masalah gempa yang notabene-nya kan ini unsur alam, Pak. Betul betul. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak termasuk, itu mungkin bisa disampaikan, Pak. Kira-kira klasifikasi bangunan kategori masuk di kegagalan bangunan itu, fungsi bangunan tersebut, itu klasifikasinya seperti apa, Pak Teddy? Oke oke oke. Makasih, Pak Teddy, itu aja. Oke, terima kasih Pak Roy. Jadi kegagalan bangunannya itu ya bangunan itu tidak bisa difungsikan. Ya. Jadi kegagalan itu bisa dari struktur, dari MEP, dari arsitektur. Itu kalau salah satu itu apa terjadi dan bangunan tidak bisa digunakan, ya berarti itu termasuk kategori kegagalan bangunan seperti itu Pak Roy. Jadi misalnya apa ada kita arsitektur, misalnya tinggi apa injakan anak tangga itu misalnya 30 cm, ya sehingga beberapa kali misalnya orang terjatuh terus mengalami luka atau cedera. Nah, itu sudah termasuk kategori kegagalan bangunan, ya. Karena yang fungsinya yang seharusnya berfungsi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau menurut standar ternyata tidak berfungsi, ya. Dan itu bisa dikategorikan juga kegagalan eh, bangunan. Seperti itu Pak Roy. Oh, berarti kalau misalnya ini contoh, Pak, berarti tidak terikat hanya satu struktur aja ya, Pak Teddy ya? Betul, betul. Berarti kegagalan fungsi juga mengakibatkan terjadi kegagalan bangunan gitu ya, Pak ya? Ya, ya, bangunan itu tidak bisa difungsikan dengan baik. Oh iya. Nah, karena selama ini kan terus terang saya bilang itu rata-rata bangunan yang ada sekarang itu kondisinya hampir semua seperti itu, Pak. Cuman Oh, ya tergantung karena ini kan ada erat kaitannya terkait di penilai ahli, Pak. iya, Yang betul, mana betul. penilai ahli, ya, yang mana penilai ahli adalah suatu orang yang
sudah mengikuti suatu pelatihan yang mana mengetahui hal-hal tidak sesuai dengan bangunan itu sendiri ya Pak ya. Betul, betul, betul. Iya, iya. Oke, makasih Pak Teddy. Kasih Oke, banyak. sama-sama Pak Roy. Terima banyak Pak Roy. Mungkin ini sudah ada yang resen. Mungkin ini sudah ada yang resen dari Pak Bambang Rianto. Silakan Bapak. Ya, selamat siang. Sorry. Siang. Selamat siang. Mau tanya Bapak, itu kami pernah membuat desain, denahnya itu dua masa panjang gitu, terus dihubungkan tengahnya seperti huruf H gitu ya. Oh iya, ya. Terus yang tengahnya itu isinya kan lift, ya anu lah, core lah. Iya, iya. Itu apa benar itu apa namanya tidak stabil atau berbahaya ya? Ada ahli struktur kami kok menyarankan itu dibuat persegi aja, ditutup saja, bukan H tapi ya jadi segi 4 gitu, karena khawatirnya kalau ada gempa yang kiri ke kanan, yang kanan ke bawah, yang kiri ke atas, yang kanan ke bawah misalnya ya, Betul, gempanya betul. ayunannya itu, apa benar begitu? Barangkali Bapak bisa jelaskan. Betul, Pak. Bentuk-bentuk seperti L, T, S, H, itu bentuk-bentuk yang irregular, yang tidak beraturan. Ya. Kalau Oh, memang seandainya memang modernanya seperti itu, ya yang seperti H itu, yang tengahnya itu ya pisahkan aja dengan dilatasi dengan bangunan utamanya, Pak Bambang. Ya. Jadi oh, ketika terjadi goyangan ya tidak saling mempengaruhi, ya, tidak saling mempengaruhi. Ya, oh, jadi, itu sudah diletasi, wah kalau tapi udah dilatasi kekhawatirannya itu udah bagus itu. sudah dilatasi, tapi khawatirnya kalau yang masa kiri itu bergeraknya ke atas ya, di dinahnya ya, yang Iya. masa kanan bergerak ke bawah itu khawatir Iya, apa iya. ya? Yaitu makanya celah antaranya itu, celah antara dilatasi itu dikasih expansion joint. Ya. Oh, Jadi ketika jadi dia nama istilah sipil itu pounding, nih Pak Bambang, benturan, oh iya, iya. ya, benturan antara massa, ya, itu sudah ada teknologinya. Di jembatan itu biasa digunakan, ya, Oh, expansion joint expansion itu, joint. sehingga ketika terjadi benturan ya dia tidak saling merusak, ya, tidak saling Ya, merusak. iya, iya. Seperti itu Pak Bambang. Ya, terima kasih sekali Pak tadi. Ya, Ya, terima sama-sama kasih Pak Bambang. Pak Bambang. Mungkin ini selanjutnya akan saya bacakan dari kolom chat mungkin Pak. Ini dari Pak Hasan Gibran, Pak Hasan GPRN. A bachelor degree in engineering from Khalifa University Abu Dhabi and driving PhD in architectural at Diponegoro University. Jadi sedang PhD nih Pak di Universitas Diponegoro. I have a question for the doctor. How significantly do contemporary Indonesian architectural trends affect the seismic performance of building while wake and seismic force have a proven direct relationship according to the present data? Which innovative materials and structure solution have the potential to balance sustainability needs with seismic resistance, Pak? Jadi seberapa signifikan nih Pak tren arsitektur kontemporer di Indonesia mempengaruhi kinerja seismik bangunan dan mengingat bahwa berat bangunan dan gaya seismik memiliki hubungan langsung yang terbukti menurut data yang disampaikan. Nah, materi inovatif dan solutif apa nih Pak struktural yang berpotensi menyeimbangkan kebutuhan keberlanjutan dengan ketahanan terhadap gempa? Itu pertanyaannya mungkin Pak dari Pak Hasan. Oke Pak Hasan, the weight of the building is significant. Yeah, if you want to relative deformation the building, you must design regularity of building. Yeah, this is
make a performance better, yeah, then make the irregular building. Then you use material low weight, yeah, like glass or another partition, yeah, not too weak for a building, because this is in trend in Indonesia. Many building use glass. I think this is good. This is good trend. But for the form, this is must be make a note, yeah, because many Indonesia want to the aesthetic building make the irregular form. Yeah. Irregular form is this is invite the big problem for the Indonesia vulnerable for the earthquake. Yeah. I think that's it. Mungkin halo Pak Hasan, good afternoon. Thank you very much. Thank you. Mungkin sudah mungkin akan saya jawab pertanyaan bacakan. Halo Pak Hasan. Yes, I got your answer. Yeah, but it's like, for example, if Please we have louder. sir? Can you Hello? Hello. Yes, okay. Can you hear me? Yes, I Okay. can. I mean, and in another hand, if we are going to use this the new technology and preservations, for example, to preserve the heritage and for Kut Alama and some the heritage in Indonesia. It works these materials, I mean, to make a hybrid between integrate the traditional methods and this technology and the modern one. Is it possible like that? Is it possible to integrate the new technology, the new materials to preserve the old heritage buildings? Like for example, some heritage buildings, it's difficult to trade them to renew it or rebuild them. Yes, it's difficult to the get solved for the preservation building, because there is material not like modern material, yeah, easy vulnerability for the deformation. Yeah, if you want to preservation, maybe you must use another layer, yeah, another layer like fiber in the what's that, the layer of the wall, yeah, the wall to the make the building not vulnerable from the deformation. Maybe something like that. This is complicated for the preservation building like Kota Lama. Yeah, okay, thank you very much. I got it. Thank you very much. Oh, okay, Terima thank you. kasih. Terima kasih sama-sama Mr. Hasan. Thank you Mr. Hasan. Mungkin saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Pak Riko. Izin bertanya Pak, untuk kolom adakah toleransi kemiringannya Pak? Pak Riko ya. Itu Pak Riko, kalau toleransi kemiringannya itu H/500. Jadi berapa ketinggiannya itu bagi dengan 500. Itu maksimal kemiringan yang ditoleransi. Ya, seperti itu Pak Riko.
Gimana Pak Riko, apakah sudah menjawab? Dan saya bacakan selanjutnya. Dari Bu Nensi nih. Saya pernah mendapatkan informasi tentang alternatif solusi struktur tahan gempa untuk bangunan dengan bentuk-bentuk kompleks atau irregular form, yaitu dengan menggunakan momen resisting frame atau mohon koreksi ya jika keliru, untuk memperkuat pada bagian-bagian tertentu dan tidak menggunakan dilatasi. Nah, mohon dapat dijelaskan keuntungan dan kelemahan dari dua metode yang berbeda prinsip tersebut, serta kapan penggunaan yang tepat untuk masing-masing metode. Ini mungkin dari Bu Nancy. Oke, Bu Nancy. Jadi ya momen resisting frame ya, jadi memanfaatkan frame ya untuk menahan momen ya. Jadi ya bangunan semakin kompleks, bentuknya semakin irregular, ya kemampuan kita tidak bisa memperkirakan, ya. Tidak bisa memperkirakan walaupun menggunakan software belum tentu karena ketidakpastiannya jadi tinggi. Ya. Makanya walaupun juga menggunakan momen resistant frame, apalagi menggunakan resistant frame, ya. Salah satu caranya kalau memang terpaksa membuat bangunan yang irregular, kita menggunakan shear wall. Shear wall itu dia fungsinya dua. Ya, pertama dia kalau dia bangunan tinggi itu dia untuk mengurangi deformasi. Kedua, kalau dia bangunannya irregular, ya itu bisa kita perbaiki dengan shear wall sehingga mood 1, mood 2-nya itu translasi, mood 3-nya itu rotasi. Saya sudah melakukan simulasi dengan bentuk-bentuk bangunan-bangunan yang irregular dengan menggunakan shear wall, itu bisa diperbaiki ternyata perilaku dari cuma ya itulah, ya setiap bangunan tahan gempa dengan bentuk yang reguler itu jadi mahal, ya. Jadi mahal dari bangunannya itu, ya, seharusnya tidak memerlukan shear wall, ya, akibat bentuknya yang relatif tidak beraturan harus menggunakan shear wall, ya. Seharusnya dengan cukup rigid frame aja, ternyata harus menggunakan tambahan struktur seperti itu. Kalau mau resisting frame ini, kalau dia bangunan-bangunan low rise atau middle rise masih bisa, Bu Nancy. Tapi kalau udah bangunan tinggi, momen resisting frame ini ya biasanya sudah 8 ke atas lah. Mulai 8 ke atas itu sudah tidak memungkinkan lagi. Kalau dulu karena peraturan gempa itu selalu berubah, ya. Peta gempa itu selalu mengalami update, dan setiap update-nya itu selalu lebih besar, ya, dari sebelumnya, ya. Dari misalnya dengan SNI gempa tahun 2012 mungkin katakanlah gedung 8 lantai itu belum memerlukan shear wall. Tapi dengan peraturan yang sekarang, ya, peraturan yang sekarang dengan SNI gempa tahun 2019 itu sudah harus menggunakan shear wall, ya. Jadi update gempa itu selalu menimbulkan pertambahan besaran gayanya semakin besar. Seperti itu, Bu Nancy. Bagaimana, Bu Nancy? Sudah cukup, Bu Nancy? Oh, sudah cukup. Terima kasih banyak, Ibu Nancy. Saya bacakan ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Robi. Robi Angga. Izin bertanya, Pak, pada bangunan 2 lantai, apakah perlu dilakukan pengecekan ketidakberaturan horizontal dan vertikalnya, Pak? Bangunan 2 lantai, karena bangunan bertingkat, ya. Kalau dia menggunakan biasanya ya, karena di struktur itu yang pertama yang dicek itu ya ketidakberaturan vertikal dan horizontal. Itu yang pertama sekali yang dicek oleh orang sipil.
ya. Jadi ya walaupun bangunannya 2 lantai, ya tetap harus dicek. Biasanya dicek. Kalau diminta dicek oleh oleh TPA ya, untuk ketidakberaturan horizontal dan vertikalnya. Seperti itu Pak Robi. Bagaimana Pak Robi? Cukup menjawab Pak Robi? Saya bacakan pertanyaan selanjutnya mungkin dari Pak Sutopo. Izin bertanya, Pak, untuk toleransi perbandingan lebar panjang bangunan yang ideal untuk bangunan tahan gempa di luar bentuk kubus, Pak. Terima kasih. Oke, kalau kita menggunakan beberapa code ya, beberapa code tuh seperti code dari Jepang itu dia supaya bangunan itu cukup stabil terhadap gempa itu dia mensyaratkan bahwasannya ketinggian dibanding lebar bangunannya itu lebih kecil dari 4. Dari lebih dari 4. Tapi beberapa ahli struktur yang ada di Indonesia, salah satunya Pak Nathan Madu 7, mensyaratkan bahwasannya ketinggian dibagi dengan lebar bangunan itu lebih kecil daripada 2. Ya. Jadi itu sehingga bangunan itu cukup stabil ya, ketika mendapatkan beban gempa. Dia tidak terlalu langsing lah istilahnya. Itu berarti itu bangunan tidak terlalu langsing. Kalau terlalu langsing kan, kalau dia langsingnya udah 6 sampai dengan 7, perbandingannya itu udah itu sangat langsing. Itu membutuhkan tambahan struktur yang bisa menahan deformasinya cukup banyak, itu cukup besar. Misalnya dengan shear wall itu cukup intensif penggunaannya. Kalau udah kelangsingannya itu sudah melebihi dari 4 ya, melebihi dari 4 sampai lagi 6 sampai 6 7. Itu sudah luar biasa penggunaan ini ya. Intensif penggunaan shear wall-nya atau bracing ataupun struktur yang lain lah yang untuk menahan deformasi dari dari gaya lateral. Seperti itu, Pak Stopo. Gimana Pak Stopo? Sampun cukup Pak, Bapak. Sudah cukup jelas nih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Stopo. Mbak Bilki? Mbak Bilki? Wah, terlempar kelihatannya. Ntar kita tunggu dulu Mbak Bilkinya. Mohon izin Pak, tadi terlempar keluar. Iya, apa Mbak? Mohon izin mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya ke Pak Livian? Mungkin bisa pakai fitur raise hand atau tadi mungkin ada beberapa pertanyaan belum terjawab oleh Pak Livian, mungkin bisa di message kembali ke saya mungkin karena tadi saya terlempar keluar. Oke, ada pertanyaan ya untuk dari Pak Kendro untuk metode jacketing, apakah metode untuk kegagalan struktur misalnya balut yang lendut
Ya. Eh, betul Pak Kendro ya. Jadi kalau lendutan kemungkinan juga selain tulangan dimensi ya. Dimensi dari baloknya itu kurang ya. Kurang. Sehingga harus ditambah daging istilahnya ya, sehingga memenuhi syarat apa syarat yang dianjurkan ya untuk ukuran balok. Kalau biasanya kan balok itu kan 1/12-an lah, 1/12 dari bentang ya. Nah, kalau itu salah satu ini ya, jacketing. Yang lainnya misalnya yang menggunakan VRP ya. Tapi VRP itu kalau lendutannya cukup besar dia juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan ya. Ya harus dengan ini, dengan apa? Dengan jacketing lah, dengan beton itulah salah satu perbaikannya. Terus ini bertanya Pak, kalau kita bangun dak rumah untuk kualitas bangunan rumah sederhana bisa dengan warna besi 6 dan rangka besi 8 tidak ya, sekaligus untuk kolomnya dengan besi full untuk 2 lantai. Sebenarnya ini di luar dari eh, topik kita ya, tapi juga saya akan memberikan ini apa saran juga. Oke lah, Bapak saya akan memberikan saran. Eh, Wireless itu dia mutunya tinggi, ya. Mutunya tinggi. Eh, tapi paling penting Pak Basuki, dia harus memenuhi memenuhi ya beban lah ya, beban beban apa beban yang dipikul ya. Kalau dia hanya ada beban apa-apa ya mungkin besi 6 besi 8 cukup. Berarti hanya untuk eh, live load-nya itu ya orang-orang hanya untuk yang sesekali aja yang ke sana ya. Tapi kalau dibebani dengan misalnya tandon itu ya kurang ya. Mungkin pakai besi 10 ya. 10 besi ulir 10 misalnya ya untuk apa-apa untuk untuk plat plat daknya itu. Kalau ada tambahan 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 beban ya. Kalau dia hanya untuk atap aja ya mungkin besi 8 aja udah cukup ya. Tapi jangan terlalu lebar juga jaraknya. Mungkin jarak 15 ya atau 150 150 atau 200 lah. Paling tidak 150 lah ya. Seperti itu Pak Basuki ya. Jadi tergantung juga beban yang ditanggungnya ya. Kalau ditanggungnya itu berat jangan pakai besi kecil. Ya, pakai besi yang besar misalnya besi 10 ulir ya. Seperti itu Pak Basuki. Terus ada pertanyaan untuk mengurangi kerentanan bangunan terhadap gempa, sebaiknya struktur bangunan itu harus kaku atau lentur. Ya. Eh, Tergantung strukturnya. Ya. Kalau dia struktur beton ya harus kaku, ya, karena beton itu ya rigid. Ya. Kalau lentur fleksibel itu biasanya bangunan baja, ya, bangunan baja itu fleksibel. Ya. Jadi tergantung dari jenis materialnya. Ya. Jadi kalau bangunan beton ya harus didesain kaku, ya. Kalau baja dia lenturnya dia lentur, ya, jadi lebih fleksibel lah daripada beton. Tapi tetap harus memenuhi deformasi harus memenuhi izin ya. Ada kriteria bahwasannya deformasi untuk bangunan ini hanya sekian sekian sentimeter. Nah itu harus tetap terpenuhi, ya. Jadi tergantung dengan materialnya, Pak Pak Noldi ya. Oke, Pak. Itu mungkin sampai itu pertanyaannya Mbak Bilki.
Iya, terima kasih banyak Pak Livian. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya ke Pak Livian. Tapi apa pernah Pak kejadian gempa terjadi akhirnya bangunan runtuh karena si apa namanya fasad arsitekturnya kayak tadi yang saya sebutkan tadi kayak di JHL mungkin runtuh karena si desainnya yang membuat dia runtuh Pak. Ada nggak seperti itu Pak kejadian? Yang fasad itu. Mm-mm. Ya potensi itu ada ya, potensi apa keruntuhan. Tapi ya paling-paling itu kan material baja kan jauh lebih daktil daripada kan beton. Paling-paling dia runtuh ya keladingnya aja, keladingnya. Asal asal ininya apa angkurnya cukup cukup baik ya. Kalau dia angkurnya jelek, dia mudah begitu goyang mudah terlepas. Nah itu Mm. juga bisa 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 membahayakan orang yang di bawahnya sebenarnya itu ya, tapi secara struktural ya tidak berpengaruh, tetapi secara non struktural dia akan apa ya mudah ini kalau tidak direncanakan dengan baik ya mudah lepas ya membahayakan orang di bawahnya seperti itu Mbak Nancy, Mbak Pilki. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan mungkin sampai di sini, Pak. Mungkin ada kata-kata penutup mungkin dari Pak Livian untuk seminar kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih Mbak Pilki. Jadi kita arsitek ya bahwasanya dogma bahwasanya struktur eh, tahan gempa itu adalah domainnya orang struktur itu ya, saya pikir sudah harus mulai kita kurangi ya. Jadi pemahaman kita sebagai arsitek arsitek juga harus mengetahui ya, eh, bangunan tahan gempa itu seperti apa. Mungkin tidak perlu mendetail seperti yang saya lakukan, tapi paling tidak mengetahui lah bahwasannya eh, bangunan-bangunan bentuk seperti ini akan menimbulkan potensi kerusakan dan itu bisa kita bicarakan dengan ahli strukturnya sehingga dicarikan solusi ya dan seperti itu Mbak Vilki. Ya, terima kasih banyak Pak Livian. Terima kasih juga banyak Pak Livian atas materi kita, materi hari ini. Semoga materi ini bisa memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin atas atas partisipasinya pada diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin akhir kata saya selaku moderator undur diri. Bila ada kurang lebihnya, salah katanya, saya mohon maaf ke Pak Livian, kepada para hadirin peserta webinar. Semoga kita bisa kembali ke seminar lainnya. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Livian dan teman-teman peserta. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Livian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Sangat Terima kasih. Terima kasih Nur Rahman. Assalamualaikum. Terima kasih Bella. Terima kasih. Terima kasih Dokter Livian. Terima kasih. Assalamualaikum.